Tadi kita sudah membahas tentang beberapa bentuk atau beberapa kasus tentang aliran listrik. Beberapa hal tentang aliran listrik ini yang menarik adalah mungkin kalian tertuju pada suatu posisi di mana aliran itu akan mengalir secara baik gitu ya. Tidak ada hal yang bisa mengganggu. Pada kenyataannya, dalam suatu bahan atau dalam suatu benda, misalkan dalam satu kawat lah ya, saat muatan itu mengalir, ini maaf kalau gambarnya kurang pas, memang kurang pas ya. Nah beginilah ya, saat elektron ini mengalir pada suatu kawat atau pada suatu konduktor tertentu, ternyata muatan-muatan yang mengalir pada suatu bahan ini mengalami istilahnya adalah rintangan atau hambatan. Tidak begitu mulus sebenarnya saat aliran ini tuh mengalir gitu, atau muatan ini tuh mengalir pada suatu penampang. Bagian-bagian hambatan atau rintangan ini pada suatu sistem listrik disebut dengan resistansi. Resistansi atau biasanya disingkat dengan R. Sebenarnya rintangan-rintangan ini tuh berdasarkan apa? Berdasarkan ion-ion penyusun dalam konduktor. Jadi ion-ion yang dalam penyusun konduktor atau penyusun bahan ini akan berinteraksi. Istilahnya akan menghambat aliran arus listrik. Nah, hambatan-hambatan ini disebut dengan resistansi, atau dalam istilah satuan internasionalnya mereka punya satuan ini ya, OHM. Atau mungkin lambangnya seperti ini ya. Besarnya resistansi suatu bahan atau konduktor dipengaruhi oleh yang pertama ada ini nih, A atau luas penampang. Kemudian ada L atau panjang kawat. Ini kita tulis satuannya meter. A juga satuannya meter persegi ya, karena luas. Kemudian juga dipengaruhi oleh hambatannya. Ya, jelas hambatannya ya. Atau kita sebut R di sini. Dan juga apa tadi? Ada hambatan jenis. Beberapa jenis dari bagian konduktor itu punya nilai tertentu atau punya resistivitas tertentu. Maka daripada itu kita bisa mendefinisikan bahwa nilai resistansi atau resistivitas ini resistivitas berarti ya. Resistivitas ini resistansi, jangan kebalik. Ada resistansi, ada resistivitas. Kalau resistivitas itu tergantung bahannya ya, atau hambatan jenis istilahnya. Kalau kita definisikan, balik lagi ke sini, resistansi itu sama dengan Rho dikalikan dengan L dibagi dengan A. Gitu. Resistivitas ini merupakan sifat dari medium, jadi tergantung mediumnya apa. Bisa misalkan bahannya kawat atau bahannya adalah tembaga, aluminium dan lain sebagainya, itu punya resistivitas yang macam-macam. Jadi dia tergantung dengan medium. Nah, beberapa sifat konduktivitas dan juga relativitas ini beda-beda seperti yang tadi. Misalkan konduktor, kalau kita bisa rinci, misalkan ada konduktor di sini, konduktor yang jenisnya yang baik itu seperti apa sih? Misalkan Cu ya, tembaga, Ag atau aurum. Aurum tuh emas ya kalau nggak salah ya. Ini dia punya konduktivitas sebesar, konduktivitasnya sebesar 10 pangkat 8. Ternyata resistivitasnya itu adalah 10 pangkat min 8, kecil. Ya. Kalau isolator, malah isolator itu dia punya hambatan yang besar, ya jelas ya. Karena dia akan menahan banyak dari muatan. Misalkan kalau isolator, jenis isolator yang bagus tuh yang kayak gimana? Kayak misalkan kaca, ya, plastik. Dia konduktivitasnya memang rendah, 10 pangkat min 12.
misalkan, atau sampai 10 pangkat min 16. Ternyata resistivitasnya besar, 10 pangkat 12 sampai 10 pangkat 16. Jadi kebalikannya. Jadi kalau kalian memilih relativitas yang cenderung besar, pilihlah isolator. Tapi pengen yang resistivitasnya rendah, kalian pilihlah bahan yang konduktor. Intinya gitu. Berarti secara nilai dari hambatannya juga ini, atau kita sebut R di sini, ini juga kalau berdasarkan konduktor yang baik kecil ya, 10 pangkat min 2. Tapi kalau ini bisa sampai 10 pangkat 20. Nah, ini harusnya dibuat tabel gitu ya. Ini jenisnya di sini nilai konduktivitas, resistivitas, dan resistan. Resistansi atau hambatan ini juga dipengaruhi oleh temperatur. Resistansi dipengaruhi oleh temperatur. Bagaimana nih pengaruhnya? Pengaruhnya adalah di mana nilai R ini akan sama dengan R0 ditambah dengan koefisien temperatur resistan dikali dengan R0, kemudian kalian harus cari juga perbedaan temperaturnya di sini, pembedaan temperatur kamar. T0 itu temperatur kamar, kalau T itu adalah temperaturnya saja atau resistansi pada temperatur. Kalau kita buat sebuah grafik, ternyata hubungan antara resistansi dan temperatur itu dia linear ya. Misalkan di sini adalah resistansi. Kemudian di sini ada temperatur. Jadi makin naik resistansinya, makin besar juga temperaturnya. Jadi dia linear seperti ini. Jadi kurva perubahan resistansi terhadap temperatur ini ya, apa istilahnya, linear gitu. Jadi semakin besar perubahan temperatur, jadi semakin besar juga perubahan resistansi. Oke. Kenapa ya bisa kayak gitu? Hal ini dikarenakan temperatur membuat elektron bergerak secara aktif. Ya jelas ya, karena kalau ada penaikan suhu, maka elektron atau muatan-muatan yang di sana itu akan lebih aktif. Seperti halnya kita merebus air gitu ya. Saat kita melihat air itu belum matang, maka tidak akan ada pergerakan molekul-molekul air tersebut. Tapi saat suhunya dinaikkan, kita akan melihat gelembung-gelembung gitu ya, bahkan suara-suaranya gitu. Suara-suara tertentu itu menjelaskan bahwa elektron sedang aktif ya, lagi aktif-aktifnya gitu. Kalau kata tanah sekarang mah aktif banget ya bun. Aku gak ngerti lah kenapa istilah itu datang. Oke, balik lagi ke pembelajaran hari ini. Tapi memang seperti itu, saat diberi suhu yang tinggi, molekul-molekul biasanya lebih acak, lebih random gitu. Pergerakannya lebih aktif istilahnya. Atau di sini juga berarti elektron yang bergeraknya aktif, juga lebih banyak tumbukan yang terjadi sehingga arus listrik menjadi terhambat. Gitu ya. Data-data resistivitas ini mereka punya tabel-tabelnya tertentu, kalian tidak perlu menghafalkannya. Biasanya ini data yang disediakan dari soal atau enggak dari bahan-bahan tertentu. Misalkan tadi sudah dibahas ada aluminium, ada besi, ada belerang, kaca, bisa juga perak, tembaga, timah, dan lain-lainnya. Itu sudah ada datanya, jadi kalian tidak perlu menghafal istilahnya. Data apa saja yang biasanya disediakan? Resistivitas itu biasanya disediakan, konduktivitas juga biasanya disediakan. Kita coba contoh ya kalau kayak gitu. Beberapa contoh berikut ini. Misalkan kita mengetahui sebuah kawat logam dengan panjangnya 1 cm. Kemudian dia punya diameter, ini misalkan kawat ya. Kawat dia punya diameter 5 mm serta resistivitasnya Rho-nya berarti nilainya ada 1,76 kali 10 pangkat min 8 ohmmeter. Berapakah resistansi dari kawat tersebut? Berarti ditanya R.
Coba kita lihat dulu nih, ini banyak bagian-bagian yang mesti kita cari. Yang pertama bisa kita cari adalah, oke, kita dari persamaannya dulu aja ya. Berarti tadi R itu sama dengan rho L dibagi dengan A. L-nya udah ada, A-nya belum ya. Berarti kita cari A-nya dulu aja. Atau kalian bisa hitung sekaligus sebenarnya. Kita coba hitung sekaligus aja ya. Kita masukkan di sini 1,76 kali 10 pangkat min 8 ohm meter dikali dengan 1 cm, kalian rubah ke meter, 10 pangkat min 2 dibagi dengan, karena ini kawat berarti luas penampangnya adalah lingkaran, 2 VR kuadrat. Betul ya? Kita bisa tulis di sini 1,76 kali 10 pangkat min 8 dikalikan dengan 10 pangkat min 2 dibagi 2 dikali 3,14, R-nya ini ya 5 mm. Kalian rubah juga 5 kali 10 pangkat min 3. Oh, salah. 2. Bukan 5 ya, karena ini diameter. Karena ini diameter berarti kalian cari bagian dari jari-jarinya, atau 2,5 kali 10 pangkat min 3 dikuadratkan. Coba hitung. Ini halnya ini senilai dengan 4,5 kali 10 pangkat 6 ohm. Masih mudah sekali. Gak apa-apa ya, kita belajar dari basicnya dulu, baru kita nyobain yang lebih advance kalau kayak gitu. Oke, kita coba contoh yang dipengaruhi oleh suhu ya. Misalkan ada sebuah nilai resistansi pada suatu tembaga, itu temperaturnya 0 derajat Celcius. 0 derajat Celcius ini berarti awalnya ya, T0 adalah 3,35 ohm. Berarti di sini ada R0. R0-nya 3,35 ohm. Berapakah resistansi jika temperatur itu naik? Jadi T-nya itu akan naik menjadi 50 derajat Celcius jika diketahui nilai alfanya itu adalah 4,3 kali 10 pangkat min 3 C pangkat min 1. Alfa ini apa sih tadi? Istilahnya adalah koefisien temperatur resistansi. Berarti koefisien resistansinya, koefisien suhunya itu diketahui seperti ini, sebesar ini. Mudah sih sebenarnya. Kalian tinggal masukkan ke persamaan yang tadi, di mana nilai R itu sama dengan R0 ditambah dengan alfa atau koefisien suhu resistansi dikali dengan R0 dikalikan dengan perubahan suhunya ya, dari suhu yang diinginkan, dari suhu awal ke suhu yang diinginkan atau suhu kamar misalkan ya. 3,35 ditambah dengan 4,3 kali 10 pangkat min 3 dikalikan dengan 3,35, kurang nih, 50 dikurangi 0 ya, 4,57 ohm.